hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan lebih lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Amin. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renung setiap waktu Tuhan. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Lebih lagi mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat pujianmu di hadapan Tuhan. Haleluya, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Hendak bermazmur bagimu selagi ku
setiap waktu Tuhan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih setia-Nya Tuhan. Mari raih kuasa Allah. Ya Namaya, Ya Layase, Ya Rabataka yang cinta. Diberkatilah Engkau yang datang di tempat ini. Ya Layase, kami memuji Engkau, kami memuji Engkau, kami meninggikan kubu pertahanan, kota benteng setiap kami. Syarabataka yang Jesus, kami menyembah, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang sadai baginya. Haleluya. Ya Rabbi, Shekefah katakan Rabbi Yesus, kami menyembah Engkau ya Rabbi Yesus. Setiap kita mari nikmati hadirat Allah, tenanglah dalam hadirat Allah. Syakabara Shekefah katakan Rabbi, terus berdoa di hadapan Tuhan. Syakafah katakan Rabbi, ya Rabayam Jesus. Syakafah katakan Rabbi Yesus, Rabayam Jesus. Terima kasih.
hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah Tuhan kami umat pilihan-Mu. Kami datang Tuhan ke tempat ini Tuhan dengan hati yang hancur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu 1 minggu ini bagi kami Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan ada bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Di setiap kehidupan kami Tuhan, kami perlu Tuhan. Dan satu langkah pun Tuhan kami dapat melangkah tanpa seizin Engkau Tuhan. Dan hari ini Bapa di surga, tidak ada yang kami sombongkan dalam hidup kami ini. Segala yang kami miliki itu adalah milik Tuhan. Dan kami adalah milik-Mu Tuhan, dan Tuhan adalah milik kami. Kami perlu Tuhan mengasihi kami. Kami perlu Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang sedap dipandang mata. Itu yang Tuhan sediakan bagi hidup kami Bapa di surga. Berkati kami Tuhan seluruhnya. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Setiap perkataannya menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terutama kami Tuhan, umat yang sudah percaya, Tuhan percayakan bagi Ibu Gembala Tuhan sebagai penopang dalam keluarga mereka. Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesehatannya. Engkau berikan Tuhan menjadi sebagai guru dan ibu rumah tangga Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga Kau berkati dia Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna buat Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Sigotom Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Sigotom. Selamatkan Sigotom Tuhan. Engkau goncangkan Sigotom dengan kemuliaan Tuhan. Jamah negeri Sigotom Tuhan. Setiap jiwa yang tinggal di negeri Sigotom, kami percaya Tuhan, keselamatan daripada Tuhan turun atas Sigotom Bapa di surga. Tanah-tanah yang kami kelola Tuhan Engkau berkati. Ladang sawah kami percayakan kepada Tuhan. Engkau berkati Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat hadir hari ini. Kau jamat mereka Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka Tuhan berada. Engkau berkati Bapa di surga. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bukan kuat gagah kami Tuhan mengerjakan segala pekerjaan kami. Tanpa Tuhan yang selalu mendampingi kami Tuhan, semua sia-sia. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin kami CGBI Indonesia Tuhan, Bapak Rubin Adi. Kau berkati Tuhan pelayanannya dimanapun dia berada, dimanapun Tuhan dia hari ini melayani Tuhan. Berkat-Mu melimpah bagi dia. Terima kasih Bapak di surga. Kepemimpinan Presiden kami Joko Widodo Tuhan Engkau berkati. Jadikan Bapak Joko Widodo menjadi berkat bagi setiap orang-orang masyarakat negara Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Datanglah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Kami undang Kau Roh Kudus ada di tempat ini. Bersama dengan kami bersukacita, bersorak-sorai dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ada sukacita saat ini. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita datang ke tempat ini, kita percaya kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kananmu dengan semangat, kamu umat pilihan Tuhan. Haleluya. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan, mari kita semua memuji meninggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang masih kuat berdiri kami undang untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, menggenapi firman-Nya secara waktunya, untuk berdiri bagi
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi haleluya. Sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus diaman segala raja. Dialah Raja sampai haleluya. Bukan bagi nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut Yesus Kristus diaman segala raja. Sama-sama katakan dia Raja. Raja, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya. Sebab dia Raja bagi kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Mari kita semakin semangat. Sebab firman Tuhan, pelita bagi setiap kaki kita. Haleluya. Yes. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kaki
dahsyat. Katakan dulu, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasihi. Tuhan kita dahsyat, amin. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku sembah. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan sediakan dan berikan bagi kami hari ini. Kalau kami datang ke tempat ini, kami tidak hanya untuk mencari berkat bagi kami, karena kami tahu berkat itu Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tidak mencari kekayaan di tempat ini, karena kami kaya. Kami percaya kami sudah disediakan itu bagi kami untuk. Tapi hari ini kami datang ke tempat ini
Justru kami mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan yang Kau sudah nyatakan dan tunjukkan bagi kami. Karena Kau adalah Tuhan yang terlalu baik bagi kami. Maka hari ini sebagai wujud rasa terima kasih kami datang untuk menyembah, kami datang untuk memuji, kami datang untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Berkati kami Tuhan, dengan apa yang ada pada kami sehingga kami boleh mampu berikan yang terbaik. Untuk kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Kami boleh persembahkan suara kami boleh persembahkan tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama kita katakan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan segala kebahagiaan. Amin. Ya, minggu yang lalu saya tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu, tapi saya percaya sukacitanya tetap bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya mau sedikit cerita. Saya mau cerita begini Bapak Saudara. Satu waktu ada sebuah perusahaan yang buka lamaran kerja. Lalu tiba-tiba datang seorang pelamar. Dan si pemilik perusahaan bertanya, apakah benar Bapak mau kerja di tempat kami? Lalu si pelamar ini bilang, iya Pak. Bapak tahu nggak pekerjaan apa yang mau Bapak lamar? Tahu Pak. Pak, pekerjaan ini adalah pekerjaan untuk menjual buku-buku Pak. Bapak ngomong aja susah. Bagaimana Bapak bisa menjual buku ini? Tapi saya mau Pak, dia bilang begitu. Bapak yakin? Si pemilik perusahaan bertanya, yakin Pak? Yang normal aja Pak, susah jual bukunya. Bapak yang gagap, gimana bisa jual bukunya? Saya akan coba Pak. Akhirnya si pemilik perusahaan, ya nggak apa-apalah. Toh kalau laku kan dia dapat gaji, kalau nggak laku kan nggak dapat gaji. Oke lah, saya kasih kesempatan untuk Bapak bisa bekerja. Akhirnya si Bapak yang melamar pekerjaan tadi bawa buku ini dia jual. Tiba-tiba dia dapat laporan si pemilik perusahaan, hari ini laku 20 buku. Si pemilik perusahaan kaget, yang normal aja nggak bisa jual 20 buku. Lalu besoknya dikasih lagi lebih banyak, kasih 40 buku, habis lagi. Si pemilik perusahaan, ini luar biasa ini. Yang normal aja 20 nggak laku, ini 40 laku, tambah lagi. Ditambah lagi, besoknya Bapak Saudara, laku lagi. Akhirnya si pemilik perusahaan berpikir, gimana caranya si orang gagap bisa jual buku bisa sampai banyak. Lalu dipanggil dia, Pak, Bapak kemari. Gimana caranya Bapak bisa jual buku begitu banyak sampai laku begitu banyak. Yang normal aja nggak laku, Bapak bisa jual sampai begitu banyak, dia bilang. Caranya gampang Pak. Gimana? Saya jual buku ini kepada orang. Lalu saya bilang begini, Bapak mau beli atau saya yang bacakan? Ya kan? Jadi dia bilang gini, Bapak mau beli atau saya mau bacakan? Ujungnya datang orang yang bilang, udahlah saya beli aja daripada kau yang baca, stres saya katanya. Akhirnya laku bukunya Bapak Saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang menjadi kesulitan itu adalah sebuah tantangan yang gak bisa kita terobos. Tapi ternyata di luar sana ada banyak bukti nyata orang-orang yang penuh dengan segala keterbatasan justru bisa sukses dan berhasil. Kita percaya, apalagi kita orang yang ada dalam Tuhan, bahwa kesulitan tidak akan menjadi tantangan. Hari ini dalam bulan September kita akan mengubah kesulitan jadi sebuah kesempatan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, firman Tuhan untuk bulan September mengubah kesulitan jadi kesempatan. Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Saya mau ajak kita untuk membacanya.
Saya baca ayat yang keempat, jemaat Tuhan baca ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan kepada Raja Salomo ketika Raja Salomo berhasil membangun bait Allah. Artinya ada kesuksesan yang dilihat Tuhan dari Raja Salomo mampu membangun sebuah bait yang begitu hebat, yang begitu besar sampai Tuhan katakan disinilah aku akan berada. Dan orang-orang akan melihat tempat ini, mereka akan melihat ada Tuhan di tempat ini. Tetapi bahwa itu enggak menjadi jaminan. Bahwa ketika sudah ada rumah Tuhan, sudah ada bait Allah, maka mereka akan santai-santai saja. Mereka akan tenang-tenang saja. Enggak begitu Bapak Saudara. Maka Tuhan katakan kepada Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel. Itu yang pertama. Ketika Salomo berhasil membangun bait Allah, itu bukan merupakan sebuah kepastian bahwa Salomo akan terus dan terus kerajaannya diteguhkan Tuhan. Tetapi justru yang akan meneguhkan kerajaan Salomo adalah ketika Salomo mau mengikuti perintah dan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di tempat ini, lalu bilang, wah saya sudah di gereja hari ini, saya diberkati. Oke, kita diberkati. Tetapi berkat itu nggak akan selamanya meneguhkan kita. Makanya ada orang yang tiba-tiba dia sukacita, di lain waktu dia berduka. Ada orang yang tiba-tiba dia begitu bahagia, di lain waktu dia merasa kesepian dan dia bersungut-sungut. Kenapa? Karena nggak ada keteguhan Tuhan yang mengikuti dia. Jadi untuk kita mendapatkan berkat yang selama-lamanya, berkat yang seterus dan menerus ada bersama dengan kita, mau berkat apapun itu, ternyata jawabannya adalah ketika kita mau mengikuti Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kujanjikan kepada ayahmu Daud dengan berkata, keturunanmu tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Jadi berkat kita ketika kita setia, yang pertama, kita akan diangkat Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan bukan hanya kita, keturunan kita, anak-anak kita itu diberkati loh Bapak Saudara. Jadi hari ini apa yang menjadi berkat bagi anak-anak kita itu ditentukan oleh kita hari ini, maukah kita seturut dengan perintah Tuhan atau tidak. Jadi kita bisa lihat Bapak Saudara, bukan hanya dampak dari perbuatan kita yang mengenai kepada anak-anak kita, tetapi sampai kepada keturunan demi keturunan kita. Firman Tuhan katakan, ketika kita setia, maka keturunan kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketika kita nggak setia, maka keturunan kita juga akan mendapatkan masalah, Bapak Saudara. Jadi untuk itu Bapak Saudara hari ini, kalau kita mau beribadah dengan sungguh, maka kita akan diberkati. Berkat itu bukan hanya bentuk uang, kekuatan. Kita mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan yang ada. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, kita akan bisa merasa nyaman, seperti tidak terganggu oleh
masalah demi masalah itu karena kita percaya ada Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengubah kesulitan untuk menjadi kesempatan hari ini, ada kuncinya di dalam hidup kita masing-masing Bapak Saudara. Jangan bilang, nggak mampu saya, nggak bisa saya. Saya mau kasih ada 2 contoh. Ada banyak contoh yang Bapak bisa lihat, tapi hanya 2 contoh yang saya bawa di hari ini. Yang pertama, ya, ini orang sukses dengan segala keterbatasannya. Ternyata orang yang terbatas secara fisik bisa juga sukses. Lalu bagaimana kita yang kita punya fisik yang sempurna, saya yakin pasti lebih bisa lagi. Karena orang yang terbatas saja bisa sukses. Yang pertama Irma Suyanti. Irma Suyanti ini adalah seorang yang telah begitu dia besar, dia kena polio. Akhirnya kakinya itu kecil sebelah dan badannya itu seperti mengecil Bapak Saudara. Akhirnya dia nggak bisa normal berjalan. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan Irma Suyanti ini? Irma Suyanti ini sukses dalam bisnis pembuatan keset kaki. Keset kaki loh, Saudara. Sepertinya sepele. Terama keset kakinya dijuluan. Kadang-kadang dibuang-buang orang. Tapi lihat Bapak Saudara, dia sukses dalam pembuatan keset yang didirikannya, usahanya itu didirikannya tahun 1991, tetapi dengan semangat dan kerja keras, ia berhasil mengembangkan usahanya hingga mendapat keuntungan sampai ratusan juta rupiah dalam 1 bulan. Gaji siapa yang 100-an juta 1 bulan Bapak Saudara? Kita rame-rame mau jadi PNS. Padahal PNS itu Bapak Saudara, ada istilahnya begini Bapak Saudara. PNS itu katanya Bapak Saudara, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu makanannya sari laut. Artinya ikan-ikan yang enak dari laut. Begitu tanggal 10 sampai tanggal 20 itu ikannya di rumah udah sarimi. Udah gak ada uang lagi Bapak Saudara. Akhirnya belilah sarimi. Tanggal 20 sampai 30 Bapak Saudara, itu konsumsinya saridon. Sakit kepala Bapak Saudara, udah gak ada uang Bapak Saudara, mau ngutang dari mana, lapo sana udah gak diterima. Tapi orang berlomba-lomba kan untuk jadi PNS. Padahal gajinya dari tanggal 20 sampai 30 itu udah saridon. Tapi ini lihat loh Bapak Ibu, Irma Suyanti ini justru gajinya per bulan ini bukan kata-kata. Ini kesaksian nyata loh Bapak Saudara. Dia menghasilkan ratusan juta rupiah dalam per bulan, dan yang lain yang luar biasa lagi, bahkan ia mampu mempekerjakan karyawan sampai 2.500 orang karyawan. Mungkin kita ketika punya keluarga yang cacat, itu dia nombenokku yang nak koko. Tapi ternyata kesulitannya ketika dia melihat ada kesempatan dan dia mengambil kesempatan yang terbaik itu, dia mampu mengubah kesulitannya menjadi sebuah kesempatan. Bahkan bukan hanya kesempatan, tapi kesuksesan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara. Iya, namanya Tarjono Slamet. Tarjono ini adalah pegawai PLN. Begitu dia bekerja, tiba-tiba dia tersengat listrik. Dan ketika dia tersengat listrik, dia tercampak. Dan akhirnya membuat tangannya lumpuh sebelah. Tangannya sebelah gak berfungsi. Jadi dia memiliki cacat dan lumpuh tangan karena terkena sengatan listrik. Tetapi yang luar biasanya, kesulitan itu dia lakukan berkat dengan ketekunannya berusaha. Ia berhasil mendirikan sebuah yang bergerak di bidang kerajinan kayu, mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang kerajinan kayu sebagai alat peraga pendidikan dan puzzle. Dan yang luar biasa juga, dia punya gaji, penghasilan, keuntungan dari usaha yang dia bangun itu 150 juta per bulan, Bapak Saudara. Saya buat ini contoh hanya untuk menyemangati kita.
Mungkin kita nggak sesukses mereka. Alana mulu anong halak Batak sering didokon garis tangan katanya, nggak apa-apa lah. Tapi yang pastinya saya tahu Bapak Saudara, mau garis tangan, mau garis kaki, mau garis lurus, mau garis bengkok, yang pastinya karena mereka mau berusaha. Amin. Tapi kalau mereka nggak mau berusaha, lalu diangkatnya lah tangannya sebelah, ya karena cacat, pergi di lampu merah, siapkan mangkok, lalu nunggu Bapak Saudara. Bisa, tapi ya begitu-gitu aja Bapak Saudara. Dia kena terik panas matahari, dia kena segala macam masalah, dia kena abu, dia kena segala macam Bapak Saudara. Tapi ini kan dia sukses. Kenapa dia sukses? Karena dia mau berusaha. Kenapa dia sukses? Karena dia percaya bahwa kesulitannya itu bisa berubah karena dia mampu melihat sebuah kesempatan di dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Saudara yang saya lihat dari ayat yang kita baca, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan benar, berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturannya. Yang pertama Bapak Saudara, orang yang berhasil melihat kesempatan adalah orang yang memiliki ketaatan dan kedisiplinan. Amin. Ada ketaatan dan kedisiplinan kita Bapak Saudara. Ada kesungguhan kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan bukan hanya diberkati dari secara rohaninya saja, tapi saya percaya orang yang diberkati rohaninya, maka rohaninya itu aman, rohaninya itu nyaman, rohaninya itu tenang, akan mempengaruhi jiwanya, dan ketika mempengaruhi jiwanya akan mempengaruhi juga tubuhnya. Ketika tubuhnya juga sehat, maka dia bisa bekerja, dia bisa melakukan segala aktivitasnya. Maka ini yang paling utama Bapak Saudara. Orang yang sering bermasalah dalam rohaninya akan bermasalah juga dalam jiwanya. Dan orang yang bermasalah dengan jiwanya akan bermasalah juga dengan tubuhnya. Maka untuk itu kita datang ke gereja bukan sebenarnya hanya kita mau menyehatkan jasmani rohani kita, tetapi justru karena rohani kita sehat maka jiwa kita juga sehat. Ketika jiwa kita sehat maka tubuh kita juga kuat. Gak gampang stres Bapak Saudara. Kenapa? Karena kan kita yakini dalam firman Tuhan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Artinya ketika kita ikut Tuhan, apapun masalah yang ada di depan kita, sepertinya Tuhan beri kecerahan, sepertinya Tuhan beri cahaya. Kita melihat di balik kesulitan demi kesulitan yang ada, bahwa tetap ada kesempatan. Kita nggak gampang marah, Bapak Saudara. Hari Senin yang lalu dalam ibadah, setiap manusia itu memiliki kompetensi, kemampuan. Tetapi untuk memenuhi kemampuan itu ada 5C. Ketika saya pembina upacara hari Senin itu saya sampaikan, yang pertama itu C, yang pertama itu adalah creativity, kreatif. C yang kedua itu adalah kolaborasi, kerjasama. C yang ketiga itu adalah communication, komunikasi, pembicaraan, berbicara dengan orang lain. C yang ketiga itu adalah critical thinking, artinya berpikiran cerdas, berpikiran kritis. Kalau ini begini, gini gimana, ini gimana. Ada pemikiran yang kritis. Dan C yang kelima itu adalah comprehension logic. Artinya persaingan yang nyata, bukan persaingan dalam dunia mimpi. Jadi C yang 5 ini harus ada. Orang yang punya kreatif gak bisa juga berhasil. Kenapa dia nggak bisa berhasil? Karena nggak mampu kerjasama dengan orang lain. Kenapa dia nggak berhasil? Karena nggak mampu berkomunikasi. Karena saking kreatifnya ngomongnya salah-salah, Bapak Saudara. Ngomongnya nyakitin hati orang. Walaupun dia punya punya karya yang bagus, orang bilang, udah dang pala tuarih. Sebotnya mak katai sopan. Jadi kelima-limanya itu harus dimiliki Bapak Saudara. Dan untuk kita kelima-limanya itu harus kita miliki, maka yang pertama kita harus sehat dulu secara rohani. Jadi nggak gampang Bapak Saudara kembang ambing. Kita akan berpikir gimana ya supaya kreatif. Gimana orang kreatif?
Sementara dia emosian terus Bapak Saudara. Dan dampak orang yang emosi itu adalah dampak orang yang gak mampu. Biasanya kalau orang udah gak bisa berbuat apa-apa, satu-satunya senjata yang paling ampuh itu adalah marah. Supaya apa? Supaya gak ditanya lagi kan? Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setia, taat. Di gereja akan ada banyak firman Tuhan yang membawa kita untuk melihat peluang demi peluang dalam hidup kita. Jadi di gereja itu Bapak Saudara kita diajari. Kita gak perlu iri hati. Kalau iri hati yang positif bagus. Jangan seperti yang saya tahu Bapak Saudara. Ada tetangga-tetanggaan, iri Bapak Saudara. Yang satu namanya si Jaya, yang satu namanya si Udin. Si Udin ini gak mau kalah. Begitu si Jaya dilihatnya beli TV, oh si Jaya udah beli TV, aku beli TV. Begitu si Jaya beli sepeda motor, bah, dangolan di mana na boy? Ah, boy. Tortelu di si Jaya, dia beli sepeda motor. Begitu si Jaya cat rumahnya, bah, ngecat di mana di Jabuna? Dangolau telu tuh sih. Dicat si Udin rumahnya. Begitu si Jaya, wah ada tim sepak bola di kampungku, aku sumbanglah bola. Wah si Udin, wah ulah di mana dapat keluar? Awi boy, dibelinya juga Bapak Saudara. Alat-alat olahraga disumbangkannya. Gak mau kalah lah. Tiba-tiba di 17-an Bapak Saudara. Lalu dibuat si Jaya lah di rumahnya. Dirgahayu kemerdekaan, Indonesia tetap jaya. Roy Bana, Awi dan Mulutalu. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tetap Udin. Akhirnya apa? Kan malu lu Bapak Saudara. Jadi gak perlu yang namanya iri hati. Mau orang berhasil, biarlah itu keberhasilan dia. Keberhasilan kita sedang diatur oleh Tuhan, amin. Kesuksesan kita sedang dirancang oleh Tuhan. Tinggal tunggu waktunya. Tuhan pasti beri yang terbaik bagi kita. Tinggal kita mau setia aja, taat kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Jadi gak usah terlalu Bapak Saudara. Apalagi mau loy tabereng, bah gereja nyalakan gak songonon, gak apa-apa. Gereja kita punya berkat tersendiri. Gereja kita punya anugerah tersendiri yang sedang Tuhan siapkan. Tinggal Tuhan mau lihat, ada gak orang yang setia di hadapannya? Ada gak orang yang setia, yang taat kepadanya? Jadi hari ini yang pertama Bapak Saudara, ketika kita setia, taat, di situ kita bisa melihat peluang. Jangan gampang mengeluh. Apalagi ini mau naik BBM kan, terus dia menon. Apalah songo dia BBM naik, bu itu kita mengulu dong. Ale ulan keluh kesah do terus natapain. Isi naga bisa mangan alani bensin. Daong kan? Naik di sini. Bila perlu kareta di musipun. Anggo so mampu be. Tapi saya percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Anak-anak Tuhan akan Tuhan berkati berlimpah-limpah. Anak-anak Tuhan akan Tuhan nyatakan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan akan buka jalan kok Bapak Saudara. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Yang kedua, memiliki arah dan tujuan. Apa yang menjadi arah dan tujuan kita? Firman Tuhan berkata, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Yang kedua, maka keturunanmu tidak akan pernah terputus dari yang namanya kesuksesan, dari yang namanya nama baik, dari yang namanya keberhasilan, dari yang namanya kemenangan. Jadi kalau kita memiliki arah dan tujuan bahwa saya mau diberkati Tuhan, maka saya percaya Bapak Saudara, kita nggak akan pernah berkata, toy malok masongoni, molo marminggu halakan marminggu mei, molo beribadah halakan beribadah mei, dan kita hanya berkata, hanggu sonaniula on. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah berharap dari hartamu bahwa engkau akan berhasil dan engkau akan tenang-tenang saja. Saya mau katakan hari ini, hanya Tuhan yang memberikan kita kenyamanan dan ketenangan. Kata kita nggak tahu apa yang sedang akan terjadi di kemudian hari. Tapi kalau harta yang menjadi alasannya, harta nggak bisa menjamin kita nggak bertindak bodoh. Kalau posisi yang menjadi alasan kita, posisi nggak bisa menjamin kita nggak bertindak bodoh. Tapi saya mau katakan hari ini, untuk kita tetap bertindak dengan baik, maka hanya Tuhan yang menjadi penolong
dan pembela kita. Untuk itu Matius berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka semuanya, katakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan kepada sebelahmu, mau gak Tuhan tambahkan? Semuanya. Semuanya itu harus lain Bapak Saudara. Jangan mau gak Tuhan tambahkan? Semuanya. Garis bawahi semuanya loh. Ditambahkan kesabaran, ditambahkan ketenangan, ditambahkan apa lagi? Lapang dada, dan mudah-mudah tersinggung. Jadi mulutnya mudah-mudah tersinggung berarti belum cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan akan ditambahkan kesabaran. Lalu ditambahkan apa? Ditambahkan kekayaan. Ditambahkan apa lagi? Ditambahkan kesehatan. Karena di kalam firman itu dikatakan maka semuanya. Jadi kalau kita butuh apapun semuanya, maka firman Tuhan katakan carilah kerajaan Allah. Kita baca Bapak Ibu Saudara, Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya menjadi Allah. Sementara kita lebih mengutamakan dunia. Rahmat Tuhan nih. Hal angkat tangan hitam. Rahmat Tuhan. Mulu najul manaki jam hujabu hosami katanya Bapak Saudara. Gak usahlah dicabut hosa. Olah di bait terelit subiote ngamaramangwe. Hari Jumat ya, hari Jumat habis puasa. Saya istirahat Bapak Saudara. Kira-kira jam 5 saya bangun, saya cari ibu gembala. Saya bilang, apa makanan? Dia bilang, belum masak. Lalu saya ambil roti, saya makan roti. Kenapa? Kata ibu gembala, saya nggak tahu. Saya keringat dingin, kayak mau pingsan. Itu perut saya nggak tahu sebagaimana. Lalu ibu gembala bilang, itu mahmu kumat. Bapak Saudara, pada waktu itu saya udah nggak tahu bagaimana lagi. Udah keringat dingin, baru perut saya, belum lagi kaki, belum lagi yang lain-lain lah Bapak Saudara. Kita udah gak tahu mau ngapain. Jadi saya lihat sendiri Bapak Saudara. Jadi ternyata sakit itu sikit aja udah gak nyaman Bapak Saudara. Maka untuk itu, kalau kita mau semuanya ditambahkan oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kalau kita terlalu mencari dunia, maka firman Tuhan berkata kita ini sudah menjadi musuh Tuhan. Api mulu gebe alota do debata. Imana do nama ngalian hahi pasot di hita. Imana do nama ngalian pangulur di hita. Imana do nama baen tarpasu-pasu akasisuanota. Imana do mabaen asa adong margugu kita mengakat akan ata taula siap polak ta siap kau masa tujem. Kemarin ketika saya ketemu dengan seseorang dia bilang begini, "Omak ngalau pegelek ku mangarato. Ai buasa roaniku. Ai mau do pisot do pe berani do mabuka do pe lahan di san dahan di son. Atong buasa dang dibuka amang niku. Wih. Olah sapolak pe amang dang tolak nih bebe." Jadi kalau Bapak Ibu masih punya kekuatan, bersyukurlah. Itu anugerah Tuhan. Jangan sampai itu diambil Tuhan loh Bapak Saudara. Maka untuk itu jangan menjadi musuh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari
jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Siapakah ini Tuhan, jadi biji matamu, selain puji dan sembahkan. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam segala kesulitan apapun, Engkau mau membuka mata kami Tuhan, sehingga kami mendapatkan kesempatan. Kami dapat keluar dari kesulitan kami, dan kami menikmati janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau sudah membuka tingkap langit-Mu, memberkati kami lewat firman-Mu, memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih. Haleluya. Berkat-Mu melimpah bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama dengan iman katakan amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Dalam segala kesulitan apapun, percaya ada Tuhan yang membuka peluang untuk kesempatan bagi anak-anak Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Amin. Baik, saya boleh minta waktu sebentar untuk kita mendengarkan pengumuman. Warta sepekan Sunday Service Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom mengubah kesulitan jadi kesempatan.
Minggu 4 September 2022 pukul 10 WIB, Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1 dan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita. Senin doa pengerja pukul 19.30, mohon koordinator doa sekolah minggu, pemuda, pelayanan, musik, dan misi untuk boleh hadir. Menara doa di gereja pukul 17.30, Jumat ibadah doa puasa dan menara doa pukul 13 sampai dengan 14 di rumah gembala. Sabtu menara doa pukul 12 sampai dengan 13 di rumah masing-masing. Jemaat berulang tahun minggu ini yang pertama Ibu Yuda 4 September 1987 ulang tahun yang ke-35. Yang kedua, Stephen Tambunan 6 September 1998 ulang tahun yang ke-24. Yang ketiga, Opung Happy atau Opung Vicky ya, 7 September 1924. Ibu Odi 7 September 1982 ulang tahun yang ke-40. 5 Santa 7 September 2003 ulang tahun yang ke-19. 6 Wendy 9 September 2009 ulang tahun yang ke-13. Selamat Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sabtu ibadah remaja dan pemuda pukul 19.30 dan latihan musik serta pujian. Minggu, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah raya Minggu 11 September 2022 pukul 10 WIB. WL Ibu Yuda, back singer Ibu Wendy, Ibu Naldi, Ibu Vicky, doa syafaat Ibu Kresya, pelayan persembahan Bapak Stefan dan Opung Rapi. Penerima tamu Ibu Angga dan Ibu Daniel. Maaf Bapak, maksudnya Opung Rafael. Oke, ada sedikit tambahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada persembahan pembangunan dari Opung Rutmana sebesar 200.000 dan dari hamba Tuhan sebesar 650.000. Kepolisian daerah Sumatera Utara, Resort Tapanuli Utara, sektor Pangaribuan, himbauan atau boa-boa. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pangaribuan agar menghindari segala bentuk perjudian togel ataupun perjudian jenis lainnya, baik sebagai penulis, koordinator, ataupun bandar, karena dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Apabila tetap melanggar, dapat dipidana dengan persangkaan pasal 303 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kapolsek Pangaribuan tertanda AKP asal Simbolon. Itu saja Bapak Ibu pengumuman kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menghadiri ibadah kita. Kasih karunia
Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, ada beberapa hal yang kita perlu doakan. Yang pertama, kita berdoa untuk jiwa-jiwa bahkan jemaat Tuhan supaya rajin beribadah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat ada sebagian bangku-bangku yang belum terisi. Kami rindu bangku-bangku ini ada di tempat ini boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa ya Tuhan. Baik dari jemaat yang belum hadir maupun jemaat-jemaat yang tidak beribadah. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kirimkan mereka untuk boleh beribadah mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Opung Juliper. Kalau hambamu ini merasakan ada sesuatu yang kurang di dalam tubuhnya, khususnya sakit yang ada di dalam tubuhnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, jamah dan pulihkan dia Tuhan. Kesembuhan yang dari Tuhan yang menyembuhkan orang tua kami ini, di dalam nama Yesus, sembuhkan sakit-sakit yang ada di dalam tubuhnya, sakit-sakit gatal yang ada di dagingnya, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hambamu Amang Stephen, yang kalau hari ini dia tidak dapat beribadah oleh karena sakit yang dialaminya. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, biarlah Engkau menjamah hambamu ini. Kalau tensinya yang boleh turun sampai 80, Engkau kembalikan normal di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus, jamah hambamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Engkau berkati juga kami seluruhnya yang hadir hari ini, yang sudah memberikan persembahan, Engkau berkati. Yang memberikan persembahan pembangunan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau memberkati jiwa-jiwa yang kami rindukan, untuk kami boleh hadirkan mereka datang ke tempat ini dari keluarga kami masing-masing ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sedikit tambahan, hari Minggu ada ibadah fellowship triwulan Wanita Betel Indonesia Tapanuli Utara. Jadi kita menjadi tuan rumah kepada ibu-ibu tanpa terkecuali, tua muda, nang pedang dohot di punguan WBI, ikut dohot do di fellowship ala ibadah deh. Ibadah rota mutasyal luar, sian berbagai WBI na adong di Tapanuli Utaron marpungu di son dalam ibadah WBI. Jadi upa buah hami tuhita sude na adong di son jemaat boleh hadir semua, terutama khususnya WBI. Sude WBI na adong di gerejaan wajib hadir. Ya, wajib hadir dalam ibadah kita setelah pulang ibadah siang. Jadi ibadah ini mulai jam 3.